semuanya pasti belajar bahasa, dan belajar budaya. jadi pasti ada gitu ya, belajar bahasanya ada, mulai dari language skills-nya, belajar reading, listening, kemudian speaking sama writing-nya ada, communicating dalam bahasanya itu sendiri, kemudian kajian bahasanya. Banyak yang punya minat untuk masuk ke FBB karena ya kita tahu sendiri lah ya sekarang artificial intelligence itu lagi booming gitu, betul. Ya ceritanya orang bisa menggambar dengan artificial intelligence gitu ya, atau menerjemahkan pakai Google Translate aja gitu. Tapi buat yang udah belajar bahasa pasti akan ngeh gitu ya bahwa nggak bisa sih nerjemahin cuma pakai Google Translate terus hasilnya oke. Gitu ya. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Fakultas Bahasa dan Budaya Universitas Kristen Maranatha, Bandung. Nah, kalau ada yang nanya nih, ternyata Fakultas Bahasa dan Budaya Maranatha udah punya channel YouTube. Yes, it's officially launched. Dan ini adalah podcast resmi pertama kita nih di tahun ini. So, congratulations ya untuk FBB. Nah, di podcast pertama ini kita kedatangan tamu yang spesial banget, yang istimewa banget, yaitu Wakil Dekan Bidang Sumber Daya langsung. Nah, di sini mungkin boleh Ibu diperkenalkan nih. Ya, halo semuanya. Nama saya Hani. Tadi seperti yang Umar udah bilang, saya Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Bahasa dan Budaya Universitas Kristen Maranatha. Oke, wah keren banget nih Bu. Gimana Bu hari ini Bu? Sehat? Sehat. Lancar. Karena lagi libur juga ya? Iya sih, sekarang mahasiswanya selesai UAS, tapi ya dosen-dosennya kan tetap harus masuk ya. Betul. Itu dari kapan Bu liburnya? Terakhir UAS itu di akhir Juni, 30 Juni ya selesai UAS. Udah beres. Ibu gimana ngajarnya sehari-hari Bu? Lancar gitu. Ada pengalaman yang baru nggak Bu sekarang di FBB gitu? Iya, sebetulnya yang masuk semester tahun akademik ini cukup happy ya karena udah bisa onsite lagi, nggak online yang cuma berhadapan sama laptop. Sekarang ketemu lagi sama mahasiswa beneran gitu ya, jadi lebih fun sih. Berarti lebih enjoy onsite ya Bu ya? Iya, lebih enjoy onsite. Iya sih, betul. Terutama buat belajar bahasa kayaknya kalau online, aduh gitu ya. Apalagi kalau misalnya kayak bahasa Jepang sama Mandarin ya Bu ya, agak pusing kalau online ya. Nggak kebayang sih. Nah, bukan hari ini nih kita mau ngomongin soal siapa sih Fakultas Bahasa dan Budaya itu ya gitu kan. Mungkin banyak nih yang masih belum familiar gitu FBB di Maranatha ini tuh siapa sih gitu. Mungkin ada juga nih anak-anak SMA yang mau masuk ke sini kayak gitu. Nah, mungkin kita boleh langsung bahas aja nih. Sebetulnya sejarahnya FBB itu gimana sih Bu? Ya, Fakultas Bahasa dan Budaya kalau untuk namanya sendiri sih mungkin belum terlalu lama muncul karena sebelumnya kita pakai nama Fakultas Sastra. Nah, kalau Fakultas Sastranya sendiri sih sudah dari tahun 1966, jadi sudah lumayan berumur ya. Cuma memang dengan perkembangan kesini kayaknya kalau orang dengar masuk mana sastra gitu ya, sastranya kayak terlalu sempit gitu ya batasannya. Sastra mau jadi apa sih? Sastrawan, nulis, batasannya jadi cuma segitu gitu ya. Padahal si sastra sendiri kan itu ada di bawah budaya. Dan budaya itu cukup luas gitu ya, kayaknya kalau orang jadi budayawan sama jadi sastrawan gitu agak beda ya. Terus buat kita gitu di ketika belajarnya jadi bahasa dan budaya, area bahasannya bisa jadi lebih luas gitu. Yang dibahas nggak cuma sekedar kan kalau sastra novel, puisi gitu ya, pasti asosiasinya langsung ke situ gitu ya, karya tulis ya pasti ke situ ya, puisi, sastra, drama. Emang ada apa lagi gitu ya. Sementara ketika kita ngomong tentang bahasa, tentang budaya, segala sesuatu yang pakai bahasa, kemudian ya budaya itu kan luas banget gitu ya. Jadi kita bisa area bahasan kita bisa jadi ke film, bisa bahas komik, kalau suka sama lirik lagu juga bisa dibahas, poster film bisa dibahas gitu. Jadi lebih banyak yang bisa dibahas. Bidang kajiannya jadi lebih luas. Gitu sih. Iya Bu, saya setuju sih. Karena waktu itu juga ya saya kan kebetulan alumni juga di sini gitu. Waktu masuk
waktu masuk sastra gitu ya. Notabene-nya orang berpikiran kayak, oh jadi guru ya mungkin kayak gitu. Oh Iya, iya. sastra belajar apa sih kayak gitu, drama dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya pas saya masuk ke sini juga, oh ternyata nggak cuman itu Itu aja aja ya. gitu ya, nggak cuman karya tulis dan lain-lain. Saya bisa belajar drama, bisa nganalisis ini itu. Mungkin itu juga yang jadi salah satu backgroundnya ya Bu ya, berubah dari Iya, fakultas sastra iya, iya, ke bahasa dan betul. budaya. Ya apalagi sekarang memang apa ya, movementnya lebih banyak ke arah pop culture, dan pop culture itu kan ya macem-macem gitu ya, segala macem bisa dibahas. Ya. Waktu pandemi mungkin pada asik-asikan Netflix gitu ya. Posternya Netflix bisa dibahas, filmnya, serialnya juga bisa dibahas gitu. Jadi ya cukup melebar gitu kali ya sejak jadi bahasa dan budaya. Cukup melebar ya, memang berarti banyak bidang ilmu yang bisa dibahas juga ya Iya, Bu ya. iya betul. Nah, untuk FBB sendiri nih, sebetulnya mungkin ada yang penasaran program studi apa aja sih Bu yang ada di sini? Untuk saat ini di FBB itu ada 4 program studi, 3 program studi sarjana, sastra Inggris, sastra Jepang, dan sastra China. Kemudian ada satu lagi D3, bahasa Mandarin. Oke. Nah, perbedaan dari tiap-tiap prodi itu apa sih Bu? Ada nggak ada ciri-ciri khasnya kayak gitu? Semuanya pasti belajar bahasa, dan belajar budaya. Iya, jadi pasti ada gitu ya, belajar bahasanya ada, mulai dari language skills-nya, belajar reading, listening, kemudian speaking sama writing-nya ada, communicating dalam bahasanya itu sendiri, kemudian kajian bahasanya ya kayak Umar mungkin sudah paham gitu ya, belajar di linguistik, kajian Betul. bahasanya, sama kajian budaya. Nah, yang sering jadi pertanyaan mungkin apa bedanya antara sastra China dengan D3 Mandarin gitu, Nah, karena iya. kan sama-sama China Mandarin, emang apa bedanya Iya. gitu ya. Perbedaan mendasarnya mungkin lebih ke arah kalau D3 itu lebih banyak praktek. Karena memang programnya program vokasi, arahnya harus menghasilkan lulusan siap kerja gitu. Jadi lebih banyak prakteknya itu di D3 Mandarin dibanding dengan yang S1-nya. Jadi kalau untuk S1 memang program sarjana, mahasiswanya perlu diperlengkapi untuk dia jadi akademisi gitu ya. Oh, Kalau iya. misalnya nanti mau studi lanjut bisa, tapi kalau misalnya ditanya apakah lulusan S1-nya kemudian jadi sulit untuk cari kerja, ya enggak juga sih. Mungkin udah kerasa sendiri ya. Gimana orangnya mungkin ya Bu ya? Ya betul. Tapi ya kami harus siapkan itu gitu ya, bahwa yang S1 kalau dia mau melanjutkan studi oke gitu ya, tapi kalau mau masuk ke dunia kerja juga siap. Oke, jadi paling bedanya yang paling kenal itu antara D3 bahasa Mandarin sama S1 sastra China gitu ya. Iya, Yang iya. satu lebih ke praktek, yang satu Iya, mungkin yang lebih satu ke teori kali ya. Ya Pembelajaran balance lah ya, Balance sih. ada teori dan ada prakteknya juga. Kalau untuk yang D3 pasti porsi prakteknya itu akan lebih Lebih banyak. banyak. Oh iya. Nah, banyak juga orang nih Bu yang apa ya, yang nanya gitu. Sebenarnya kalau misalnya masuk sastra atau bahasa dan budaya itu kita belajar dari nol lagi nggak sih Bu? Kayak misalnya belajar sastra Inggris ya, belajar Iya, dari iya. nol lagi nggak sih? Kayak cuman bikin kata-kata kayak gitu. Nah menurut Ibu gimana nih? Kalau untuk Inggris sebetulnya karena ya kalau sekarang ini mungkin dari TK juga sudah mulai kenalan sama bahasa Inggris gitu Iya ya. sih, Jadi TK, SD, SMP, SMA biasanya sih modal untuk bahasa Inggrisnya pasti udah nggak dari nol. Jadi mungkin kalau masuknya ke sastra Inggris sih yang nggak akan belajar dari basic banget, udah mulai masuk ke apa namanya ke level yang sedikit lebih tinggi gitu ya. Tapi kalau untuk yang Jepang dengan Mandarin, kalau misalnya memang masih belum bisa itu, ya kalau saya dengar info dari mahasiswa yang masuk ke sastra Jepang D3 Mandarin itu diajarin dari nol juga oke gitu. Ya memang kalau Mandarin juga sekarang ini beberapa sekolah kan sudah ada Mandarin ya. Jadi enggak, kadang-kadang yang masuk sini juga enggak benar-benar dari nol sih kalau untuk yang Mandarin. Gitu. Oke, iya. Banyak sih ya sekolah betul sekarang. Iya, sekarang udah mulai umum gitu ya bahwa di sekolah diajarin Mandarin juga. Penting banget sih Bu, emang kerasa gitu karena di dunia kerja pun bahasa Mandarin benar-benar Sekarang ya dibutuhin, biasanya
kalau dulu syarat bahasa menguasai bahasa Inggris, sekarang ada tambahan ya. Mandarin, iya Bu. Aduh, jadi kayak berapa bahasa nih yang harus saya bisa kayak gitu sekarang. Ya makanya kalau ada yang mau pinter bahasa Mandarin, kesini aja ya Bu ya, kayak ya FBB. pastinya. Betul. Nah Bu, selain itu nih, selain pembelajarannya kayak gitu, terus ada program tertentu nggak sih yang dimiliki oleh FBB ini? Untuk mahasiswa atau? Boleh untuk mahasiswanya mungkin kayak gitu. Oke, mungkin kalau buat yang belajar bahasa pasti kepengennya nanti bisa keluar negeri nggak Iya. gitu ya. Biasanya pertanyaan paling sering munculnya itu. Ya FBB saat ini ada kerjasama dengan beberapa universitas ya, termasuk juga dengan adanya kurikulum merdeka itu kan jadi cukup dikejar gitu ya. Kalau bisa ikut student exchange ya why not gitu. Jadi ada kerjasama dengan Jepang, dengan Korea, dengan China juga. Jadi memang ada beberapa program students exchange untuk ke sana gitu. Jadi bisa 1 semester ambil kuliah di Korea misalnya, nanti nilainya bisa ditransfer di sini. Itu untuk yang sastra Inggris ya, ada yang ke Korea, ada yang ke Jepang. Untuk yang Jepang ya ke Jepang. Untuk yang dari China Mandarin bisa ke China. Nah ya, wah Gitu. keren ya Bu. Nah itu kalau misalnya mereka exchange gitu, itu mereka ada biaya yang harus dikeluarkan kah kayak gitu, atau saya full nih dibiayain? Tergantung programnya sih ya. Ada yang memang di cover full, ada yang di beasiswanya hanya mengcover biaya studi, ada yang dapat biaya studi plus uang saku misalnya, tapi biaya tiketnya yang harus ditanggung sendiri. Ada macam-macam sih, karena memang universitas yang kerjasamanya ada beberapa, jadi masing-masing punya term sendiri-sendiri. Gitu. Selain ke Jepang, ke Tiongkok, ada juga ya Bu yang ke Malaysia, Brunei kayak gitu ya kalau nggak salah. Kalau yang Malaysia waktu itu sih ada yang ke sini gitu. Jadi mahasiswanya ikut kuliah di sini. Itu ada. Jadi ya namanya exchange, ada yang dikirim ke sana, ada yang di sini juga. Saya belum pernah ngalamin soalnya yang Malaysia kesini waktu itu Bu. Ya rasanya di atasnya Umar kayaknya waktu itu. Tapi sempat ada 3 orang yang kuliah di sini. Gitu. Ngambilnya ke sastra Inggris waktu itu. Oke, seru ya Bu ya. Seru banget. Oke. Nah, kalau misalnya mereka nih student exchange gitu, apakah kadang kan orang kalau exchange atau beasiswa gitu, aku takut ketinggalan nih atau telat lulus dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, menurut Ibu gimana nih? Oke, ya sebetulnya dengan adanya kurikulum merdeka itu yang tadi saya bilang ngambilnya di sana, tapi nanti nilainya bisa ditransfer ke sini. Jadi nggak ada pengaruh besar untuk kelulusan sih ya sebetulnya, karena kan nilai bisa ditransfer ya, pada akhirnya lulusnya bisa tepat waktu juga. Gitu. Cuma kadang kendalanya karena udah di sana kemudian terlalu asik mungkin ya di sana. Jadi nanti ada pengen extend di sana. Nah, itu. Kalau udah kayak gitu agak susah ya. Iya sih, ya. Kebanyakan kayak gitu ya Bu emang. Banyak kan enggak sih, ada tapi ada. Tapi ada lah Tapi ya. ada. Saya juga takutnya kayak gitu. Terlalu betah di Terlalu sananya betah. ya. Nah, selain program student exchange, ada program apa lagi sih Bu? Yang rutin lagi itu lomba. Jadi kami biasanya mengikut sertakan mahasiswa untuk ikut lomba. Ya macam-macam lah lombanya ya. Yang akademik ada, lomba non akademik juga ada. Kalau akademik nih contohnya apa nih Bu? Speech competition misalnya gitu ya, atau lomba bikin puisi, lomba apa lagi ya, lomba nulis gitu ya, ya kayak gitu sih. Kalau yang non akademik, dengan kayak ada lomba berkuda juga kayak gitu. Iya. Wah itu keren banget sih Bu, kayak wah aku bisa gitu dari FBB. Makanya mungkin kalau misalnya anak-anak atau calon mahasiswa yang masuk sini nggak bakal rugi lah Bu ya. Banyak yang bisa dapetin. Ya, dan ya kalau tadi untuk lomba-lomba gitu pasti kita dukung sih untuk bisa ikut ya, apalagi kalau udah berprestasi kan ya, ada yang berprestasi nasional, internasional, ya pasti kita dukung. Pasti difasilitasi ya Bu ya. Iya. Nah itu kan program untuk mahasiswa ya Bu ya. Kalau misalnya ada nggak sih untuk program misalnya untuk dosen atau untuk staff atau mungkin keseluruhan nih dosen dan mahasiswa gitu?
Kalau dosen mahasiswa ya another program rutin adalah penelitian bersama. Oh ya. Jadi biasanya tiap tahun itu kan dosen memang harus penelitian. Jadi dosennya biasanya akan bikin tim. Nanti satu tim itu biasanya akan ngajak mahasiswa juga. Jadi ya mahasiswanya punya pengalaman gitu ya, bantuin dosen mengerjakan penelitiannya. Atau ikut juga untuk kegiatan pengabdian masyarakat. Jadi kadang-kadang kan ada sekolah-sekolah yang minta misalnya ada beberapa sesi ekskulnya dong diajar sama dosen dari Maranatha. Nah biasanya kami ajak juga mahasiswa untuk ikut itu gitu. Jadi punya pengalaman ketemu sama anak SMA gitu ya, interaksi sama anak SMA, ngajar juga mungkin ke sana gitu. Berarti kayak asisten dosen apa ya? Iya semacam itulah. Gitu. Oke. Nah sejauh ini harapan ibu nih, mungkin setelah tadi udah ada prestasinya, kegiatan-kegiatannya, mungkin boleh nih bu harapan kedepannya untuk FBB apa, dan mungkin harapan untuk anak-anak yang mau masuk ke sini apa kayak gitu. Harapannya yang pasti sih ingin FBB-nya terus maju, terus berkembang gitu ya, semakin banyak yang punya minat untuk masuk ke FBB. Karena ya kita tahu sendiri lah ya sekarang artificial intelligence itu lagi booming gitu ya ceritanya. Orang bisa menggambar dengan artificial intelligence gitu ya, atau menerjemahkan pakai Google Translate aja gitu. Tapi buat yang udah belajar bahasa pasti akan ngeh gitu ya bahwa nggak bisa sih nerjemahin cuma pakai Google Translate terus hasilnya Oke gitu ya, pasti akan beda ketika diterjemahkan sama manusia betulan. Apalagi manusia yang sudah belajar bahasa dan budaya gitu ya, karena pasti akan ada sense-nya sendiri bahwa ini tuh diterjemahkannya nggak bisa gini, harus begitu gitu ya. Terus nanti harus memperhatikan juga audiensnya siapa gitu ya, kemudian saya harus menerjemahkannya sesuai dengan calon audiensnya gitu, pasti hasilnya akan beda. Jadi pengennya sih mereka-mereka yang masuk ke sini yang memang punya passion untuk bahasa, punya passion untuk budaya juga. Kalau yang belum punya passion, mudah-mudahan ke sini terus jadi oh iya ya. ternyata nggak cuma sekedar belajar bahasa kayak di les-lesan gitu. Ini it's different thing. Itu jadi ya bisa juga memajukan nggak cuma fakultasnya kita sendiri gitu ya, universitasnya juga, dan juga bisa punya karya di masyarakat. Amin. Gitu sih. Keren banget Ibu. Nah mungkin Bu segitu aja nih sesi podcast kita kali ini. Makasih banyak udah hadir nih di podcast pertama kita. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya. Harus dong ya. Harus ya Bu. Guys, segitu aja podcast kita kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and hit the notification bell. Jadi kalian gak ketinggalan podcast-podcast kita selanjutnya, obrolan-obrolan kita selanjutnya. So see you on the next podcast. Bye.